wabarakatuh. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari mengenai sistem bilangan. Nama mata praktikum kita ini adalah OSK, Organisasi Sistem Komputer, di mana kalian nanti akan mempelajari mata praktikum ini juga di kelas kalian. Oke, lanjut ke slide pertama. Di sini terdapat pengertian dari sistem bilangan, yaitu suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik yang menggunakan suatu bilangan dasar ataupun basis. Terdapat jenis dari sistem bilangan, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama desimal, yang kedua biner, yang ketiga oktal, dan yang keempat adalah heksadesimal. Masing-masing jenis sistem bilangan ini dia memiliki basis, dan basisnya itu berbeda-beda setiap jenisnya. Oke, kita masuk ke jenis pertama, yaitu desimal. Desimal itu memiliki basis 10, yang merupakan sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu angka 0 hingga angka 9. Sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal dan dapat juga berupa pecahan desimal. Walaupun si desimal ini dia basisnya 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, tapi bukan berarti bilangan itu dia berakhir di angka 10. Karena dia mulainya itu di angka 0, maka berakhirnya itu adalah di angka 9, bukan di angka 10. Oke. Di samping kanan ini ada contoh soal. Untuk melihat nilai bilangan desimal dapat digunakan perhitungan seperti berikut. Terdapat 4 angka desimal, yaitu 8598, yang dapat diartikan setiap simbol dalam sistem bilangan desimal memiliki absolute value dan position value. Yang mana absolute value dan yang mana position value? Angka 859 itu merupakan absolute value, dan angka basis yang memiliki pangkat yaitu position value. Nah, untuk perhitungan desimal itu selalu dimulai dari posisi kiri, dilanjut ke sebelah kanan. Oke. Dan selalu dikalikan dengan basisnya. Tapi ingat, basisnya itu harus memiliki pangkat. Untuk menentukan pangkat pertamanya itu caranya n-1. N ini adalah banyaknya jumlah angka yang terdapat di dalam soal. Di sini kan ada 4 angka. Berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, perhitungan awal itu berarti pangkatnya itu adalah pangkat 3. Karena dimulai dari 8, berarti 8 ini dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 kan adalah 1000. Berarti 8 dikali 1000 yaitu 8000. Semakin ke bawah semakin menurun pangkatnya. Lanjut, 5 dikali 10 pangkat 2 yaitu 500. Selanjutnya 9 dikali 10 pangkat 1 yaitu 90, dan 8 dikali 10 pangkat 0 yaitu 8. Kalau semuanya sudah dikalikan dan sudah dapat jumlahnya, maka keseluruhan akan ditambahkan yang menghasilkan angka 8598. Oke, lanjut. Nah, tadi kan ada 2 nilai, yaitu absolute value dan position value. Nah, di slide ini adalah pengertiannya. Absolute value yaitu nilai mutlak dari masing-masing digit bilangan. Sedangkan position value yaitu nilai penimbang atau bobot dari masing-masing digit bilangan tergantung dari letak posisinya, yang bernilai basis dipangkatkan dengan urutan posisinya. Kalau tadi sudah ada contoh dari decimal integer, ini adalah contoh dari decimal fraction. Sistem bilangan desimal juga bisa berupa pecahan desimal. Contoh, 183,75. Cara penyelesaiannya, ingat untuk menghitung penyelesaian desimal ini selalu dimulai dari kiri. Tapi diingat juga kalau ini adalah pecahan desimal. Jadi menentukan pangkat untuk pengali pertamanya itu hanya dihitung dari jumlah angka sebelum koma. Lebih simpelnya untuk menentukan
N-nya ini itu dilihat dari jumlah angka yang ada di depan koma. Jumlah angka yang ada di depan koma di sini kan hanyalah ada 3. Berarti 3 ini dikurang 1, yaitu 2. Maka pertama-tama itu adalah pangkatnya itu dikalikan pangkat 2. Karena dimulai dari kiri, berarti 1 dikali 10 pangkat 2 yaitu 100, 8 dikali 10 pangkat 1 yaitu 80, 3 dikali 10 pangkat 0 yaitu 3, 7 dikali 10 pangkat min 1 yaitu 0,7, 5 dikali 10 pangkat min 2 yaitu 0,05. Kenapa ada minus, Kak? Selalu ingat, pangkat itu semakin ke kanan dia semakin menurun. Kalau di sini batasnya sudah sampai 0, berarti kalau masih ada angka yang harus dikalikan dengan basisnya dan basisnya itu harus ada pangkat, maka pangkat selanjutnya yaitu minus. Semakin besar minusnya, semakin kecil angkanya. Nah, kalau semuanya sudah sudah dikalikan dan sudah ada jumlahnya, keseluruhan ditambahkan dan akan menghasilkan angka ini 183,75. Ini pengertian dari desimal dan contoh-contoh dari jenis sistem bilangan desimal. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem bilangan biner. Biner ini dia memiliki basis 2, 0 dan 1. Sistem bilangan yang terdiri dari 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Bilangan biner ini dipopulerkan oleh John von Neumann. Oke. Bilangan biner. Di sini ada contoh 1001 dikonversikan ke sistem bilangan desimal menjadi sebagai berikut. Karena kita itu kan terbiasa dengan angka-angka real ya, gitu. Jadi kalau 1001 ini lebih baik kita konversikan ke dalam desimal sehingga kita tahu 1001 ini menunjukkan angka berapa sih, gitu. Caranya gimana? Sama. Hanya berbedanya kalau biner ini dimulai dari sebelah kanan menuju sebelah kiri. Kalau desimal dimulai dari sebelah kiri menuju sebelah kanan, kalau biner dimulai dari sebelah kanan menuju ke sebelah kiri. Dan pengerjaannya itu tetap dikalikan ke basis yang dimilikinya. Basis biner itu kan adalah 2. Nah, maka pengalinya itu adalah basis 2. Namun pangkatnya itu bukan menentukannya bukan n-1 lagi. Bukan. Ini bukan. Pangkatnya itu berurut. Untuk angka pertama itu dimulai dari pangkat 0 dan selanjutnya itu pangkatnya nambah. Jadi angka kedua dikalikan pangkat 1, angka ketiga dipangkatkan 2, dan angka keempat dipangkatkan 3, seterusnya. Jadi semakin lama, semakin ke bawah pangkatnya itu semakin menambah. Beda sama desimal. Kalau desimal semakin ke bawah pangkatnya itu semakin kecil. Kalau biner semakin ke bawah pangkatnya itu semakin besar. Oke. Di sini dimulai dari 1. 1 dikali 2 pangkat 0 yaitu 1. 0 dikali 2 pangkat 1 yaitu 0. 0 dikali 2 pangkat 2 0. 1 dikali 2 pangkat 3 yaitu 8. Seluruhnya dijumlah dan menghasilkan hasil 9. Oke, itu caranya biner.